Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengantar komputer. Jadi di sini kita akan belajar apa sih komputer, bagaimana asal usulnya, kemudian ada berapa macam komputer, jenis-jenis komputer, komponen komputer, ada hardware, software, firmware. Itu semua akan kita pelajari hari ini. Silahkan simak video yang akan saya sajikan. Terima kasih. Sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang bekerja secara otomatis dalam melakukan pengolahan data untuk melaksanakan suatu tujuan pokok, yaitu menghasilkan suatu keluaran dan membentuk informasi yang diinginkan. Konsep dasar komputer. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware atau perangkat manusia. Pengertian brainware ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Skema komputer secara garis besar yaitu komputer terdiri dari hardware, yaitu komponen yang terlihat secara fisik dapat dipegang, itu kita nyebutnya sebagai hardware atau perangkat keras. Kemudian software atau perangkat lunak, yaitu program yang menghubungkan antara hardware dengan brainware. Kemudian brainware adalah pengguna komputer atau orang yang menggunakan komputer. Hardware terdiri dari input, komponen input, komponen proses, dan komponen output. Sedangkan software terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program paket. Sedangkan brainware itu ada 3 macam, yaitu operator, programmer, dan sistem analis. Generasi komputer. Generasi pertama dari komputer ditandai dengan diketemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Generasi kedua ditandai dengan adanya transistor. Generasi ketiga, generasi keempat, dan seterusnya. Generasi pertama yaitu tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dan dengan adanya komputer tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi sangat besar, berat, dan harganya juga mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama yakni ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Jadi sangat besar sekali. Begitu besar ukurannya sampai-sampai memerlukan satu ruangan kelas tersendiri. Generasi kedua, transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran.
Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuannya yang dimilikinya, menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM seri 1400, MCR seri 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Kemudian generasi ketiga, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Generasi keempat, mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal atau PC. Pada tahun 1971, Intel kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 seperti yang nampak pada gambar dengan menggunakan operating system Microsoft DOS 16 bit. Dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, di samping teknologinya jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri, maka dalam waktu yang sangat singkat komputer ini menjadi sangat populer. Generasi berikutnya, pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain sebagainya. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, dan sebagainya sampai yang terakhir Pentium. Jenis komputer dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan data yang diolah, berdasarkan ukurannya, dan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan data yang diolah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu komputer analog, digital komputer, dan hybrid komputer. Berdasarkan ukurannya dibagi menjadi tiga, yaitu mainframe, mini komputer, dan mikro komputer. Sedangkan berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu special purpose komputer dan general purpose komputer. Komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tapi dalam bentuk fisik seperti misalnya arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Komputer digital digunakan untuk data berbentuk angka atau huruf. Keunggulannya memproses data lebih tepat, dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses, dapat melakukan operasi logika, data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus, dan output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik, maupun gambar. Kemudian ada komputer hybrid, yaitu kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Komputer berdasarkan ukurannya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama mikrokomputer, mini komputer, small komputer, medium komputer, large komputer, dan super komputer. Komputer berdasarkan kegunaannya, yang pertama yaitu special purpose komputer, yaitu komputer yang dirancang untuk kebutuhan khusus. Program tertentu sudah tersimpan di dalam komputernya, dapat berupa komputer analog maupun digital, dan umumnya itu adalah komputer analog. Kemudian general purpose komputer,
yaitu komputer yang dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah. Dapat berupa komputer analog maupun komputer digital, namun pada umumnya adalah komputer digital. Komponen-komponen komputer, yang pertama komponen hardware, yaitu terdiri dari input device atau komponen alat masukan. Yang kedua output device, komponen alat keluaran, dan processing device atau komponen alat pemroses, serta komponen alat simpanan luar atau storage. Nah, ini contoh komputer, jadi terdiri dari CPU, kemudian ada monitor dan ada keyboard. Terima kasih untuk hari ini, materi kita sudah cukup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Tetap di rumah, stay healthy, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.